Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nihayatuz Zen. Kita masih membahas tentang darah-darah yang dimaafkan. Kata beliau, wa qalili dami ghairihi, dan sedikit darah ghairihi selain dirinya. Jadi termasuk darah yang dimaafkan juga itu adalah darah yang sedikit yang mengenai dirinya dari darah selain dirinya. Itu dimaafkan. Jadi kalau kita terkena darah yang sedikit yang berasal dari selain diri kita, itu dimaafkan. Min ghairi nahwi kalbin, dari selain seumpama anjing. Tetapi kalau darah yang sedikit tadi itu berasal dari anjing, maka itu tidak dimaafkan. Jadi yang dimaafkan itu adalah darah yang sedikit yang berasal dari selain seumpama anjing. Walau min nafsihi, walaupun darah tadi itu dari dirinya sendiri, itu tetap dimaafkan. Gambarannya bi an ada ilaihi ba'dan fisalihi, dengan sekira ada ilaihi, darah tadi itu kembali kepada dirinya ba'dan fisalihi, setelah terpisahnya darah tadi anhu, dari dirinya. Wa haidin wa ru'afin, dan termasuk darah yang dimaafkan juga itu adalah darah sedikit dari darah haid dan darah mimisan. Mimisan ini adalah darah yang keluar dari hidung. Nah ini kalau darahnya tadi itu sedikit, maka dimaafkan. Liwuku'il qalil fi mahallil musamahah, karena terjadinya sedikit itu pada tempat dimaafkan. Jadi kalau darah tadi itu hanya sedikit, maka itu dimaafkan. Karena jinsul dami, karena jinsul dami, jenis darah, yaitu darah yang sedikit tadi, itu itu termasuk darah yutatorroku lahul afwu, yang diberlakukan padanya pemaafan. Wal qalilu, dan darah yang sedikit itu itu termasuk darah ta'afahun nas, termasuk darah yang dimaafkan oleh manusia. Jadi darah yang sedikit itu termasuk darah yang dimaafkan oleh manusia. Maksudnya adduhu, mereka manusia itu menganggap darah yang sedikit itu afwan, sebagai sesuatu yang dimaafkan. Wahasilu mas'alatid dam tafsilun, dan kesimpulan daripada masalah darah itu ada perinciannya. Fa in kana min nafsihi, jika darah tadi itu berasal dari dirinya sendiri, wa kana qalilan urfan, dan darah tadi itu sedikit urfan, secara uruf, secara kebiasaan manusia darah tadi itu dianggap sedikit, maka ufiya anhu, maka dimaafkan dari darah tadi. Bisyarti, dengan syarat alla yakhtalito, darah tadi itu tidak boleh bercampur bi ajnabiyin, dengan sesuatu yang lainnya. Jadi kalau darah tadi itu adalah darah kita sendiri dan darah tersebut itu sedikit, maka itu dimaafkan dengan syarat darah tersebut tidak boleh bercampur dengan benda yang lainnya.
Kalau darah tadi itu sudah bercampur dengan sesuatu yang lainnya, maka itu tidak dimaafkan. Lam tamassal hajatu ilaihi, yang tidak mendesak al hajatu kebutuhan ilaihi kepada sesuatu yang lainnya tadi. Tetapi kalau kebutuhan itu mendesak darah tadi harus bercampur dengan sesuatu yang lainnya, maka itu dimaafkan. Yaitu seperti contoh-contoh yang sudah disebutkan di atas. Seperti tetesan air wudhu yang menetes pada pakaian, yang pada pakaian tadi itu ada darahnya. Nah, berarti itu kan darah tadi bercampur dengan sesuatu yang lainnya, yaitu bercampur dengan tetesan air wudhu. Tetapi karena tetesan air wudhu itu sulit untuk dihindari, maka itu dimaafkan. Seperti contoh-contoh yang sudah disebutkan di atas. Kemudian fa in kana katsiran urfan ufiya anhu. Maka jika adanya darah tadi itu banyak urfan secara uraf, ufiya anhu, maka dimaafkan anhu darinya. Bisyarti, dengan syarat alla yakuna bi fi'li fa'ilin, dengan syarat adanya darah tadi itu tidak adanya darah tadi itu dengan perbuatan orang yang melakukan. Jadi jika darah itu banyak, itu juga dimaafkan. Tapi ada syaratnya. Keluarnya darah tadi itu bukan dari pekerjaan orang yang mengerjakan. Misalnya pada tangan kita itu ada bisol, dan keluar dari bisol tadi itu darah yang banyak. Selama keluarnya darah tadi itu bukan karena kesengajaan, misalnya dipencet, tetapi keluarnya darah tadi itu dengan sendirinya, maka itu dimaafkan meskipun keluarnya banyak. Tetapi kalau keluarnya darah tadi itu karena pekerjaannya orang, sengaja dipencet misalnya, maka itu tidak dimaafkan. Kemudian syaratnya lagi adalah wa alla yakhtalita bi ajnabiyyin, dan darahnya tadi itu tidak boleh bercampur dengan sesuatu yang lainnya. Kalau sudah bercampur, maka tidak dimaafkan. Kemudian wa alla yujawiza mahallahu, dan syaratnya lagi darahnya tadi itu tidak boleh melewati mahallahu, tempat keluarnya darah. Darahnya tadi tidak boleh melewati tempat keluarnya darah. Wa huwa, adapun tempat keluarnya darah itu adalah tempat yaghlibu, yang secara umum ilaihi, kepada tempat tersebut as-sailanu, yaitu darah tadi mengalir. Tempat yang secara umum tempat tersebut itu adalah tempat mengalirnya darah, minal badan, daripada badan. Wa ma yuqabiluhu minat thawb, dan tempat yang berhadapan daripada pakaian. Kemudian syaratnya lagi adalah alla yantakila, yaitu hendaknya darah tadi itu tidak boleh berpindah. Darah tadi itu tidak boleh berpindah minal mahalli, daripada tempat alladzi istaqarra fih, yang darah tadi itu menetap pada tempat tersebut. Inda khurujihi, ketika keluarnya darah. Jadi darahnya nggak boleh berpindah dari tempat yang darah tadi menetap pada tempat tersebut. Wa in kana min ghairihi, dan jika darah tadi itu dari selainnya, maka ufiya anhu, itu juga dimaafkan, tetapi bisyuruti, dengan beberapa syarat. Yang pertama ayakuna qalilan,
adanya darah tadi itu sedikit. Kemudian wa alla ya'siya bitatumukhi bihi dan dia tidak boleh bermaksiat bitatumukhi bihi dengan melumuri dirinya bihi dengan darah. Jadi at-tatamukh bin najasah maksiyatun, melumuri diri dengan najis itu adalah maksiat. Melumuri diri dengan darah itu adalah maksiat. Ka'an tatammakha bihi li ghairi gharadin. Seperti seorang melumuri dirinya bihi dengan darah li ghairi gharadin dengan tanpa adanya tujuan. Dengan tanpa ada tujuan. Itu maksiat, enggak boleh. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah wa alla yakuna min mughalladzin. Dan tidak adanya darah tadi itu dari hewan yang mughalladzah. Jadi kalau darahnya tadi itu dari darah hewan yang mughalladzah, maka enggak dimaafkan. Kemudian wa alla yakhtalita bi ajnabiyyin, darah tadi enggak boleh bercampur dengan sesuatu yang lainnya. Wahada tafsil, dan perincian ini wahada tafsil, dan adapun perincian ini itu idza kana damu yudrikuhu tarfu, itu apabila darahnya tadi itu bisa dilihat oleh mata. Fa in kana la yudrikuhu tarful mu'tadilu, jika adanya darah tadi itu tidak bisa dilihat oleh mata yang normal karena terlalu kecilnya misalnya, maka ufiya anhu, maka dimaafkan juga mutlakon, secara mutlak. Jadi kata beliau wa hadat tafsilu, adapun perincian ini itu idza kana dammu yudrikuhu tarfu, ketika darah tadi itu bisa dilihat oleh mata. Fa in kana la yudrikhu tarfu al-mu'tadilu, jika adanya darah tadi itu enggak bisa dilihat oleh mata yang normal, maka ufiya anhu mutlaqan, maka itu dimaafkan secara mutlak. Walau min mughalladzin, meskipun dari hewan yang mughalladzah tetap dimaafkan. Walau ikhtalata bi ajnabiyyin, dan meskipun darah tadi bercampur dengan sesuatu yang lainnya tetap dimaafkan. Kenapa? Karena darah tadi itu enggak bisa dilihat oleh mata. Wasadidu, adapun sadid itu adalah maun, itu adalah air atau cairan, raqiqun yang lembut, mukhtalitun yang bercampur, biddam dengan darah, cairan yang lembut yang bercampur dengan darah, qabla ayaghlidha, sebelum cairan tadi itu mengental. Jadi sondit itu adalah cairan yang bening yang biasanya keluarnya tadi itu ketika tubuh kita ada yang luka, lecet misalnya. Kemudian cairan tadi itu bercampur dengan darah dan mengental seperti nanah. Itu yang dimaksud dengan sondit. Wal qayhu, dan adapun nanah itu kadam, itu seperti darah. Jadi hukum sondit dan nanah itu seperti darah. Fima dzukira, yaitu pada penjelasan yang telah disebutkan, sama-sama najisnya. Jadi sodit, nanah, darah itu sama najisnya. Kenapa nanah itu hukumnya seperti darah? Liqaunihi, karena adanya nanah itu daman mustahilan. Nanah itu adalah darah yang telah berubah ila natnin, kepada menjadi busuk, wafasadin, dan kepada menjadi rusak. Jadi nanah itu adalah darah yang sudah berubah menjadi busuk dan menjadi rusak, najis juga. Kemudian kata beliau, wa'lam, ketahuilah,
annal fasikho, bahwasannya fasikho, wahwa, adapun fasikh, itu adalah itu adalah sesuatu muliha yang diasinkan min samakin daripada ikan. Jadi beliau pada paragraf ini beliau akan membahas tentang hukumnya ikan yang diasinkan dengan garam. Hukum ikan asin. Nah, apa itu hukumnya? Nah, insyaallah kita akan baca, kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.